Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adlan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman amma ba'd. Ala hadhihi ni'mat wa li kulli niyatin salihah jami'atin dari'ah. بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ويسلمنا لمنصب الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام نفعا علومه وبكم في الدارين آمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaba rizqika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ونسيب الجماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلم مقتدنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولا سيما جماعة مسجد الأسوة. اشفنا يا شافي، اشفكم يا شافي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله، شفاء لا يبدل سقما. ربنا وفقنا واشف مرضانا وصغر أجسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang berhormat ketua dan Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan sungguh-sungguh tulus memilih hadir di Masjid Al-Uswah. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Usahanya maju. Amin. Anaknya saleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Minta husnul khotimah. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian ilmu akhlak dari kitab Bidayah halaman 240. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna al-masjid qad ilayhi fi haqiqati al-masjid wasnafi. Dan ketahuilah bahwa mereka ini alim, muta'allim,
ini pada hukmu seperti tiga golongan. Imma asliquhu wa imma ma'arifu wa imma majadihu, yaitu imma teman-teman sahabat dan imma orang-orang kenalan dan imma orang-orang yang tidak dikenal. Fa'in yurida bi'awamil majhulina fa'adahu majalah sakini al-qawli bi'adidin wa qawli ila awajihihim. Maka jika engkau diberi ujian dengan bergaul bersama orang-orang awam yang tidak dikenal, maka ada pergaulan mereka itu dia meninggalkan masuk dalam urusan mereka, dalam obrolan mereka, dan tidak mendengarkan kepada berita-berita buruk mereka. Bertawaful amma yajri min suri al-fadhihim, dan harus merupakan tentang apa yang berjalan di keburukan perkataan mereka. Dan menjaga diri dari banyak menunggu mereka. Walhajatu ilaihi wal-tanbih ma'al-mufradih, dan banyak keperluan kepada mereka dan mengingatkan atas perbuatan mungkar mereka. Bil hukmi wal nusyi inda raja yang berhubungan minhum, dengan lemah lembut dan memerintah ketika mengharap penerimaan dari mereka. Amma ikhwan wal asbiqahum fa'alika bihim wa bihadani. Adapun saudara-saudara dan teman-teman, engkau terhadap mereka ada dua ketentuan. Dan ketentuan awalan syukur bersahabat masalah. Salah satunya ialah engkau harus meminta lebih dahulu akan syarat-syarat persahabatan dan persaudaraan. Ala terakhir ila man yasluhu yuhibbuhu wa tibasabah. Maka jangan engkau mengangkat saudara kecuali kepada orang yang pantas untuk dijadikan saudara dan sahabat. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Orang itu mengikuti agama perbuatan sahabat. Yang berahadukum an-nifayr, maka hendaklah melihat saudara, maka hendaklah melihat seseorang di antara tadi ada seorang yang dijadikan sahabat. Jika berat rafiqan yakuna syarikatan fi ta'allum, maka apabila anda mencari teman untuk menjadi teman dalam menuntut ilmu, waktu akibat kehadiran ini kan menjadi satu dalam urusan agama, berniata dan ilmu. Kalau ini Islam, maka perhatikanlah padanya 5 perkara. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksud serta prakteknya kita akan kaji pagi ini. Imam Ghazali seorang ulama masyhur, ulama dunia, ulama global yang ilmunya diakui secara baik oleh begitu banyak umat manusia dari dunia, bukan saja orang Islam tapi orang Barat. Imam Ghazali memberikan kepada kita sejumlah preskripsi bagaimana resep bergaul. Kita adalah makhluk sosial, katanya kita bergaul, ada teman, ada guru, ada kerabat, ada sahabat. Bagaimana bergaul dengan sesama manusia itu diajari sama Imam Ghazali. Kalau kajian yang lalu, bulan lalu kita mengkaji bagaimana adab anak kepada orang tua. Bagaimana adab orang kepada anaknya. Maka kali ini diajarkan adab dengan sesama kita. Wa'lam, ketahuilah anak-anak bahwasanya manusia ba'da haula'i, sesudah mereka ini ada orang alim berilmu pengetahuan, ada muta'allim orang yang belajar ilmu, walidain dan orang tua, fi haqqika, pada hak kamu, yang di dalam diri orang-orang itu, dalam diri orang kita ada haknya orang alim, ada hak muta'allim dalam diri bapak, ada haknya pada saya. Orang yang belajar ada haknya pada orang yang belajar. Walidain, dan diri orang tua ada hak anak
dalam diri anak ada hak orang tua. Bisa tengok. Kalau disebut hak anak pada orang tua, artinya kewajiban orang tua pada anak. Kalau dikatakan hak orang tua pada anak, ya artinya kewajiban anak pada orang tua. Salah satu asnaf terbagi 3 golongan. Jadi masyarakat ini, orang banyak ini terbagi dalam 3 kelompok. Iman, yaitu asdiqah, teman sahabat, teman yang kita jadikan pergaulan sehari-hari. Wa imma ma'arif, boleh juga orang-orang kenalan yang kita kenal. Wa imma mujahilun, boleh juga orang-orang yang tidak dikenal. Tidak ada orang yang kita kenal, ada orang yang tidak kita kenal, ada orang yang memang sahabat kita. Bisa tangkap ya? Jika ngaji ilmu jadi pakai klasifikasi seperti orang-orang. Fa'in bulisa bil awal, maka jika engkau diberi ujian dengan bergaul bersama orang-orang awam, kalau bergaul dengan orang awam yang tidak berpengetahuan, orang-orang biasa, al-majhulin, orang-orang awam yang tidak dikenal, padamu ujalan tertinggi, maka adab bergaul dengan mereka itu ialah tarkul haud, meninggalkan masuk fi hadithim, ke dalam obrolan mereka. Bisa betul? Kalau kita ketemu orang yang kita tidak kenal, kita tidak tahu wataknya, tidak tahu ilmunya, tidak tahu kesehariannya, kata Imam Ghazali, kepada kita diminta untuk meninggalkan ngobrol yang jauh. Kenapa? Karena tidak jelas latar pengetahuannya, tidak jelas latar agamanya, kedalaman agama, dan seterusnya. Wakilatul Islam, dan tidak katanya mendengarkan ila arajibi, kepada berita-berita buruk mereka. Jadi bergaul itu mesti selektif. Lihat-lihat siapa nih. Ada orang yang boleh sekedar kenal, tapi tidak boleh mendalam. Bisa betul kan? Kenal boleh, jaga jarak. Karena kita tidak tahu ilmunya, agamanya, ibadahnya, kedekatannya pada Allah. Nah, pada orang seperti ini kita sekedar menjaga jarak, tidak terlalu jauh ke dalam. Jangan dengar-dengarin omongan-omongan yang muncul dari dia karena belum tentu benar. Terus wata'awful amma yajri min su'il fahim, dan harus merupakan tentang apa-apa yang berjalan dari keburukan perkataan mereka. Gak usah dihiraukan, gak usah didengerin. Orang yang punya latar belakang yang tidak jelas, karakter yang tidak jelas, keagamaan yang tidak jelas, kalau bergaul dengan mereka, jaga jarak dan tidak perlu terlalu jauh. Itu tangkap. Wal istirah, kata Imam Ghazali, hendaklah kita menjaga diri kita. Angkat roti liqa'ihim, banyak bertemu mereka. Tak usah terlalu banyak bertemu dengan mereka. Terus wal hajatu ilaihim, dan banyak keperluan kepada mereka. Tak usah. Jadi pintar-pintar bergaul. Wa tanbihu ala munkaratihim, dan mengingatkan atas perbuatan munkar mereka.
Kalau kita tahu ini orang cara kita nggak baik ya, ngomongnya, sikapnya, perilakunya nggak boleh kita tegur, kita mengingatkan, memberikan masukan. Kenapa? Kenapa kata-kata fungsi agama disebut amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang dari berbuat yang munkar. Ya. Terus katanya, bilutfi caranya, kalau kita mau mengingatkan orang itu harus dengan lemah lembut. Meskipun kita tahu orang dengan lemah lembut, meskipun kita tahu orang ini nggak baik, tapi cara menyampaikan masukan, saran, nasihat itu harus bilutfi dengan lemah lembut. Itu tak. Jadi kita tahu dia salah, jangan menyalahkan orang itu di muka umum. Karena boleh jadi ketika kita tahu dia salah dan menyalahkan di muka umum, bukan malah benar, malah sampai marah dia. Kita cari jalan supaya bisa mengingatkan orang. Dari waktu kita ngomong berempat mata, kita kasih tahu. Saya senang bergaul dengan Anda dari masjid. Tapi ada satu kalau boleh saya beri masukan. Menurut Quran ini, menurut hadis itu, sebaiknya Anda memilih perilaku ini. Kita temukan. Kalau ngomong empat mata, dia tidak akan tersinggung, dia tidak akan marah. Apalagi kita bawa Quran, apalagi kita ada hadisnya, dia akan dengan senang hati berdoa. Oh iya, terima kasih ya, dia sudah diingatkan. Jadi kita punya fungsi sosial kontrol, kendali sosial. Jadi kita baikin dia, kita robah dia. Terus apa lagi? Wan nuski idza raja'il qawmun minhum, dan nasihat ketika mengharap seperti penerimaan dari mereka. Hati-hati agar dia mau menerima masukan-masukan kita ini. Itu tak? Jadi kalau ketemu dengan orang yang majhul, yang kita tidak tahu latarnya, kemudian pendidikannya, akhlaknya, kita baru kenal, kita jaga jarak dan siap untuk memberi masukan kalau dia salah dengan cara yang sangat bijaksana. Kalau bahasa yang bagus, memberikan masukan kepada orang yang kita tahu tidak baik dengan cara yang persuasif. Itu tak? Ya. Baik. Sambil makan kue nggak apa-apa. Maaf, sambil makan, sambil kopi, sambil selesai. Emang kalau belum sarapan dari rumah kan? Untuk malu-malu. Baik. Sekarang ada opsi kedua. Wa ammal ikhwan. Adapun terhadap saudara-saudara, kayak kita ini saudara, kita saudara sama iman, saudara sama muslim. Wal asdiqa, dan kepada teman-teman, ada saudara, ada teman, ada saudara karena ikatan kekerabatan nasab, ada saudara karena ikatan keimanan. Ada asdiqa, teman, saudara. Fa'alaika bihim, maka mesti kau terhadap mereka. Ketika Anda bergaul dengan orang-orang dengan klasifikasi kedua ini, dia saudara, sama, dia teman. Maka katanya, maka mesti kau terhadap mereka wazifatani, ada dua ketentuan. Jadi menyikapi orang yang bersifat sebagai teman dan saudara, kita punya dua hal menyikapinya. Satu, salah satunya antas subah awwalan
yang engkau harus meminta lebih dahulu syurut suhbah, akan syarat-syarat persahabatan. Ada teman, ada sahabat dekat, teman kental, itu teman. Close friend. Kalau menjadi the close friend, teman dekat, sahabat dekat, mesti dilihat dulu syarat pertemanan itu. Wassadaqah dan persaudaraan. Pada doa ini, maka janganlah engkau menganggap saudara illa kecuali mayasruhu libuhuwah, kepada orang yang pantas untuk dijadikan saudara. Bisa tak? Ini orang layak kita jadikan saudara saya. Wassadaqah dan sahabat. Bisa tak? Jadi hidup prudent, hati-hati dan bergaul kepada masyarakat, berteman dengan orang masyarakat ini mesti selektif, hati-hati dan tidak sembrono. Berkenalan dengan orang banyak silakan, tapi mana yang bisa jadikan sahabat dekat dan mana yang sekedar teman biasa. Pertanyaannya, dalilnya mana? Dasarnya mana? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, al-mar'u, orang itu, ala dini khalili, mengikut agama perbuatan sahabatnya. Itu tengah. Kalau kita mau tahu orang ini agamanya seperti apa, lihat temennya. Diam aja nih. Belum jelas aja gitu. Saya mau tahu orang ini baik apa enggak gitu. Bagaimana ukurnya? Kan nggak mungkin kita tanya ente baik nggak, ente nggak mungkin. Kan gitu kan? Lihat temannya siapa, bergaulnya sama siapa dia. Kalau teman pergaulannya orang-orang soleh, nah, boleh jadi dimungkinkan di orang soleh. Suka ke masjid, berjamaah, bergaul dengan orang-orang yang soleh, ikut majelis ilmu. Boleh jadi kita duga di orang soleh. Karena pengaruh seperti orang soleh. Kalau bertemunya dengan orang-orang yang tidak soleh, ya kita mesti lebih waspada. Tiap hari kita lihat temannya bertemu sama orang narkoba, lebih waspada. Jangan-jangan dia juga termasuk gitu, pemakai. Jadi mesti lebih hati-hati itu. Infiron buat ikhtiar. Terus kata Rasulullah lagi katanya, "Falyantur ahadukum mayyuhalal." Orang itu mengikuti agama perbuatan sahabatnya, maka hendaklah seseorang melihat di antara kalian kepada orang yang akan dijadikan sahabat. Faidah pada tarotir, kata Nabi, maka jika engkau menjadi teman, liyakuna syarikan, untuk menjadi teman, bita'allumi, dalam menuntut ilmu, dalam berteman, dalam belajar ilmu Islam. Wa sahibaka, menjadi sahabat fi amri dinika, dalam urusan agamamu, wa dunyaka, dan duniamu, faraqi fihi, maka perhatikan padanya khamsah khisalin, 5 hal ini. Jadi ada ukurannya, kita tulis saja ya, supaya ada adab dalam pergaulan.
adab sumpah bergaul. Oleh Imam Ghazali, manusia dibagi tiga. Satu, al-majhulin. Orang yang tidak dikenal. Orang ini kita tidak kenal asal usulnya, asal pendidikannya, asal agamanya. Gitu. Kalau ketemu semua orang semacam ini, nah kita diminta untuk mau menjaga jarak. Nah, kalau bahasa Arab, al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar, jaga jarak, hati-hati. Ada dua kemungkinan. Gitu. Kalau secara sepintas dia baik, khair, al-khair, al-khairu, baik. Kalau dia baik, kita diperkenankan mempergauli dan bergaul, dapat lanjut bergaul. Kalau asyarru, kalau ternyata buruk, dari mana kita bisa tahu buruk? Ngomongnya, gayanya, sikapnya, kelakuannya, akhlaknya. Kalau buruk, nah kita punya sikap ini dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan dan memperbaiki Islam. Imam Ghazali, meskipun kita tahu dia buruk, caranya mesti persuasif. Kalau bahasa Arab bilutfi. Dengan lemah lembut, bisa terlihat. Terus nanti kelihatan. Jangan sampai saya ngomong sendirian, semuanya full. Bilutfi, jadi dengan lemah lembut. Meskipun kita tahu dia salah, nanti tahunya biar benar. Jadi waktu untuk bisa ngasih tahu. Nah, ketika kita mengingatkan orang seperti ini, juga meskipun dengan cara lembut, mesti ada alasannya, mesti ada referensinya. Menurut Quran begini, menurut hadis begitu. Saran saya sebaiknya Anda merubah sikap Anda dari yang sekarang ini. Oh gitu ya, terima kasih ya. Saya baru tahu. Dia nggak marah. Tapi kalau dikasih tahunya dengan cara kasar, di muka orang banyak, mutung. Tahu mutung? Misalnya, ada orang nggak pada sholat, tiba-tiba sholat. Maksudnya mau dasar. Tuh, menu sembahyang. Pantesan bentuk. Ini begini, nyolotin. Di kampung. Baru kemudian sholat. Dialogin. Sholat. Coba. Buat orang jadi dialogin. Atau orang kalian tahu. Benar. Jadi, niatnya sih baik. Menghormat, menghargai gitu. Cuman kalau caranya nggak benar,
sini peranan ilmu bergaul dengan orang-orang yang masyhur. Ya. Itu terdapat. Yang kedua, ada klasifikasi al-ikhwan. Al-ikhwan. Ikhwan itu saudara. Wal asdiqa. Saudara dan teman. Kalau kita mau menjadikan dia saudara kita, ada syaratnya. Bisa nggak dia menjadikan kita orang yang membawa kita sama baik? Bisa nggak dia membawa kita menjadi semakin maju, makin berkembang, makin soleh? Ada teman, ada saudara. Saudara ini mesti cermat bisa jadikan dia saudara. Caranya gimana? Ada kecermatan, cermat dan teliti. Kembali lagi, agama kan ingin mengajarkan pada kita perangkat untuk menyikapi sesuatu yang bisa menyelamatkan. Teman yang baik, saudara yang baik, kalau bisa menambah kita baik. Bisa terus. Bukan teman yang baik kalau dia suka muji-muji kita. Belum tentu. Itu hebat nih. Oh ada orang di balik baik. Dia muji-muji kita supaya kita lupa. Akhirnya dia manfaatkan. Hati-hati tuh. Jadi harus cermat teliti. Orang boleh jadi penulis asal syaratnya bisa kan kita berteman dan bersaudara dia mengupgrade kita, meningkatkan kita. Gitu. Jadi mesti ada ukurnya tuh menambah kemaslahatan hidup. Maslahatan. Kita tambah masalah kalau berteman dengan dia, gitu. Saya berteman dia, tambah maju saya, tambah banyak ilmu saya, tambah dekat pada Allah. Kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu kenapa? Jadi Imam Ghazali itu nasihatnya bagus. Nah, untuk bisa memilih ikhwan dan asdiqah ini, ada 5 syaratnya. Yang 5 itu baca lagi dah. Al-Qur'an al-Maqlub adalah khairu fi sabbatil ahmami. Yang pertama ialah akal. Maka tidak ada kebaikannya di dalam bersahabat dengan orang yang merusak akalnya. Faidah wahsyati wal qati'ati yarji'u ila yadhkiru akhirha. Wa ahsan ahwalihi ayyadurruka wa yuridu ayyadurruka. Maka kepada kesedihan dan putus persahabatan akan kembali akhirnya persahabatan itu. Dan yang paling baik di tingkat kursi amal ialah akan merugikan kamu, sedang ia berkeinginan akan memberi kemanfaatan kepadamu. Walau adul akilu khairun min as-sadiqil ahmad. Dan musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang tolong. Qala Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada saat akhwal janji waliyaka waliyahu. Maka janganlah kau bersahabat dengan saudara yang buruk dan takutilah bersahabat dengan dia. Akan menjadi hadza haliman ila akhir. Maka berapa banyak orang bodoh telah mencelakakan kepada orang yang santun ketika ia bersaudara dengannya. Qasul matu bil mar'i idza mar'u ma sya'u. Seorang bisa diukur dengan orang lain. Seseorang bisa diukur dengan orang lain sahabatnya apabila orang itu berjalan bersama. Dan hasil nafsi bin
إذا menaklu azam. Seperti berhadapnya tangga dengan sangkar bulat. Apabila tangga itu berhadapan dengannya. Walisyai'i minasyai'i ma'ayizu wa asbahu dan bagi suatu perkara dari perkara yang lain ada ukurannya dan serupannya. Walaqawi ala-qawi jadi hina yaqam dan bagi hati atas hati lainnya menjadi dalil ketika ia bertemu dengannya. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa ukurannya kita menetapkan dia sebagai teman dan saudara? Jadi sangat-sangat cermat, teliti dalam bergaul. Ada 5 ukuran. Yang pertama al-ula, kata Imam Ghazali, al-aqlu ialah akal. Mulai berteman jadi saudara. Kalau akalnya itu khair, bagus. Akalnya cerdas. Fala khairu fi suhbatil ahmaq, kata Imam Ghazali. Maka tidak ada kebaikan, la khair fi suhbatil ahmaq, berteman dengan orang yang tidak cerdas. Itu teman. Kalau kita bertemu dengan orang tidak cerdas, kita ikut tidak cerdas. Kalau kita tidak bisa mendidik dia, tidak mengajak dia. Jadi bertemu dengan orang cerdas menguntungkan. Jadi ayat Quran berbunyi, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Atau warka'u ma'ar raqiin itu rukun bersama orang rukun. Itu diklasifikasi lagi oleh Imam Ghazali. Siapa tuh teman-teman pergaulan kita yang bisa kita jadikan teman? Lalu dia orang-orang cerdas. Terus kan? Pertanyaan, orang cerdas seperti apa? Kalau disebut ahmak, ahmak itu bodoh banget. Terus kan? Ahmak, kalau saya bilang tidak cerdas. Bagaimana kita bisa orang yang cerdas? Berteman dengan orang cerdas. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan bersabar untuk sesuatu setelah matinya. Jadi, syarat pertama ini bergaul dengan orang untuk dijadikan teman dan saudara. Kalau dia cerdas, itu benar. Cerdas ada 3 macam. Cerdas secara intelektual. IQ-nya bagus. Teman dengan orang ini, untungnya menguntungkan kita. Cerdas secara emosional. IQ-nya bagus, emotional quotient. Dia pintar mengendalikan hawa nafsunya, tidak beralasan, tidak pemarah, tidak temperamental. Betul enggak? Diam aja nih. Susah kali nanya pakai emosional. Emosinya bisa dikendalikan. Tidak beralasan, tidak kasar ngomong. Tidak ada orang ngomong yang kasar dan menyakitkan, nyelekit. Karena cerdas ya. Yang ketiga, cerdas secara spiritual. SQ-nya bagus. Berteman sama orang begini untuk kita. Benar? Bergaul dengan orang macam gini kita jadikan teman dan saudara untuk, karena dia membawa maslahat ini. Masalah dunia maupun akhirat. Kalau dia cerdas. Kalau bertemu dengan orang tidak cerdas, kita tidak bisa mengendalikan dia. Kita ikut tidak cerdas. Benar tak? Jalan sama-sama nih. Yang satu cerdas, satu tidak cerdas. Pas sampai satu tempat, jangan masuk. Jaga cerdas. Nah, kalau sholatnya, repot-repot kita, ngapain pakai gitu. Kita
ikut nggak jadi nggak cerdas orang. Betul nggak? Dicari gini, berteman dengan orang cerdas. Al-Qayyid kalau bahasa Nabi, Al-Qayyid. Cerdas. Jangan yang ahmak tuh nggak cerdas. Kalau bahasa kan goblok banget. Susah dia dikasih tahu mau susah. Nanti udah untuk mangkal lagi. Susah gitu mah. Tahu kan? Gitu katanya. Terus Fa'ilal wahsyah, maka kepada kesedihan wal qati'ah dan putus persahabatan. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak cerdas, bisa memutuskan persahabatan, bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Wahsyah itu ketidaknyamanan. Yajibu akhiruhan, akan kembali akhirnya persahabatan itu. Kalau putus jadi lengkap, malah jadi musuhan. Karena orang tadi itu kenal baik, ketemu baik jadi musuhan, ada kan? Waduh dulunya waduh bukan main deh. Udah meskipun orang lain, tapi udah kayak saudara ya. Saking cintanya sama teman itu akan pilih kedua. Saking gitu, dia pakai baju saya ini, gitu. Saya tiba-tiba berat. Dan kalau sudah musuhan berantem gitu, jadi lebih dari musuh yang lebih tajam lagi. Malah nyumbah demi Allah, gue nggak bakal lagi kenal terus seumur hidup sampai kiamat. Aduh, sampai gue datang ke rumah lu, sampai di sini aja deh. Kayak begini sih, Ahmad. Hati-hati berteman, masih jaga jarak, meskipun dia. Tapi kalau orang cerdas dia tahu bagaimana berbagi. Kalau berteman sama orang cerdas, dia akan memberi sesuatu yang menguntungkan kita. Memberi masukan, ngomongnya, sikapnya, perilakunya akan memasukkan. Dicontoh oleh yang lain. Kesimpulannya, bertemanlah dengan orang soleh yang alim. Jelas? Di mana tuh? Di Al-Uswah. Sabtu pagi. Jelas? Pasti Pak. Karena nggak mungkin kita ngajak kepada kehancuran. Gitu katanya. Wa ahsanul ahwali, dan yang paling baik dari tingkah laku si Ahmad itu ayat durraka, ialah akan merugikan kamu. Kalau bertemu dengan orang yang tidak cerdas, rugi kita. Wa yuridu ayat bahkan, dan ia berkeinginan akan memberi manfaat kepada kita. Maksudnya dia baik, cuman karena dia tidak cerdas, nggak tahu bagaimana bentuk kebaikan kita. Justru kita akan celaka. Jelas? Gue jangan dengerin Ustaz lu. Dia cuma ngajar doang. Ini enak dicobain nih. Dikit aja. Lu belum rasain lu katanya surga dunia. Cobain dikit aja. Benar. Kalau kita ikutin, cepu. Begitu udah kepengen, kita cobain, ketagihan. Nah, jadi sama dengan dia. Jelas? Gitu. Lu kerja jangan jujur-jujur amat lu. Kapan kayaknya lu. Karena nggak begitu. Jangan dengerin itu Ustaz. Dia tahu apa cuma ngajar doang ya. Yang ngadepin kita kan tiap hari kita sedangkan kita dia sama dadang ngajar aja cuma itu orang begitu tuh sebetulnya gitu omongannya itu kan setan minal jin nanti setan itu bisa berwujud jin bisa berwujud manusia
Beneran? Ngapain jujur-jujur? Apakah saya kesempatan tak berulang di depan mata nih? Dikatanya udah, karena begitu. Nah, ini berteman sama dia dijerumusin. Bahaya, Pak. Hati-hati. Nilai kecil aja berbahaya, paling banyak. Apalagi triliunan. Jangan dianggap lama. Enteng aja. Kita cuma kita kasih duit aja. Sepinter-pinternya orang dalam berkata Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Tergerak. Kita lanjut lagi. Wal adu al-akilu, kata Imam Ghazali, musuh yang berakal khairun, itu lebih baik minan sadiqil ahmaq, dibandingkan teman yang tidak cerdas. Kalau musuh cerdas, kita sampai cerdas, bagaimana ngadepin musuh cerdas? Kalau berteman sama orang yang tidak cerdas, bisa jadi tidak cerdas. Ikut sama dia. Kalau kita enggak bisa atasi dia, gitu. Kalau gitu gimana dong? Ya kalau kita bergaul dengan orang yang tidak cerdas, kita mesti merubah dia supaya jadi cerdas. Bukan kita ikut dia. Jelas? Itu mesti faktor merubah. Merubah orang yang tadinya baik jadi baik. Dalilnya mana? Kan begitu kan? Qala Ali radhiyallahu anhu. Ada antar sahabat. Kalau hadis dari Rasulullah, kalau ayat dari Allah Quran. Tapi kalau ucapan sahabat antar sahabat. Siapa kata Sayyidina Ali? Pada tashab. Janganlah engkau bersahabat. Akal jahli kepada katanya orang yang tidak cerdas. Wa iyyaka, dan takutlah bergaul dengan wa iyyahu, bersahabat dengan dia. Jadi ada alasannya. Kedengaran ya? Jadi mana? Berteman, bersaudara, mesti selektif. Jadi ada alasan yang kedua. Satu cerdas, yang kedua selektif. Pilih-pilih. Kita lanjut. Nah, Imam Ghazali di sini menampilkan bait syair. Orang dulu itu kalau ingin menumpahkan pikirannya, diwujudkan dalam bentuk syair. Fakam min jahilin arda. Berapa banyak orang yang bodoh, katanya, telah mencelakakan. Karena bertemu dengan orang bodoh, maka orang yang berilmu itu jadi celaka. Haliman hina wakhamu, kepada orang yang santun ketika ia bersaudara dengannya. Jadi kalau gitu, berteman dengan orang yang santun, yang akhlaknya bagus, akan membawa kebaikan. Yuqasul mar'u bil mar'i, seseorang bisa diukur dengan orang lain, sahabatnya. Tadi saya mau tahu orangnya baik kan, lihat temannya siapa. Kalau temannya orang baik, bisa dipastikan dia orang baik. Kedengaran? Kalau sudah berteman dengan orang rusak, diyakini insya Allah orang baik. Karena di Al-Rusa diajar kebaikan. Tidak ada yang diajarkan kejelekan, keburukan. Idza mar'u masya, apabila orang itu berjalan bersamanya masyahu, kahadzin na'li bin na'al, seperti berhadapannya sendal dengan sendal yang lain. Coba lihat sendal. Sendal kan yang satu kanan satu kiri kan? Pasang dia. Kita kalau berteman sama orang dan itu menjadi teman saudara kita,
Ini bisa jadi salah kita tuh. Kalau kita kanan di kiri, kalau kita di kiri ada kanan. Jadi saling melengkapi. Kedengeran tak? Pernah nggak lihat orang pakai sendal kanan semua? Jadi kayak gitu. Kalau teman tuh kita saling melengkapi. Kalau kita kurang dia melengkapi. Kalau dia kurang, itu mestinya. Bisa tak? Sama suami istri kayak gitu. Bu, terus mesti saling melengkapi. Apa yang tidak bisa dipenuhi oleh istrinya, dipenuhi oleh suaminya. Apa yang suami tidak bisa memenuhi istrinya, yang dipenuhi. Bisa. Ada bayi nangis. Nangis, ngereng. Apa ngereng? Nangis tak bersih-bersih. Diambil sama ayah bapaknya nih.